ibadah kita hari ini, mari bersama-sama kita satukan hati kita. Kita mau berdoa untuk ibadah kita hari ini. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari yang luar biasa indah yang Kau berikan untuk kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di saat ini, di tempat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biar hati kami hari ini Tuhan limpah dengan syukur atas kebaikan-Nya Tuhan dalam hidup kami. Kami mulai ibadah kami hari ini Bapa. Biar setiap persembahan kami Tuhan, pujian mazmur kami Bapa, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Yesus Kristus Allah kami saja. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan hidup kami, suara kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik lewat kasih setia-Nya Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama kita datang kepada Tuhan kita. Masyurkanlah namanya, ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Yesus Sang Penebus di malam yang terbaik bagi saudara. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Oh Yesus Sang Penebus di malam
hari ini saudara. Mari kita mau renungkan setiap kebaikan Tuhan seminggu ini, bahkan hari-hari sebelumnya yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sudahkah kita meninggikan namanya, sudahkah kita mengagungkan namanya di atas segalanya. Thank you Jesus. Engkau diagungkan dan Engkau dimuliakan Tuhan. Mari kita ucapkan berkat untuk Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, Bagimu Yesus, perbuatanmu ajaib di namamu Yesus. haleluya. Allah yang tak pernah pergi tinggalkan. Hanya namamu Yesus, Tuhan, Allah yang sama yang memelihara kami, Allah yang tak pernah jauh dari kami. hanya Kau Tuhan. Kau selalu ada yang terbaik, selalu Kau beri bagi Segala kami pujian, segala hormat bagi bagimu. namamu Tuhan. Kau Haleluya, besar, haleluya. Kau indah, Kau mulia, Yesus. Tiada seperti Haleluya, Kau termanis, Kau yang terbaik Tuhan. Kau Kami termanis, Kau besar Tuhan. namamu Tak pernah berubah, tak pernah tinggalkan. Allah yang tak pernah berubah. Kau besar Tuhan, Yesus Kau ajaib, Kau mulia, Kau terpujilah terbesar, Kau hanya namamu Diagungkanlah namamu Tuhan, hanya dari namamu dulu sekarang sampai selamanya. Nama Yesus yang agung itu tak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada Tuhan, menjadi jawaban kami, menjadi terobosan kami Tuhan, menjadi kesembuhan kami Tuhan. Allah yang sama pelihara kami, Allah yang sama memuaskan kami, menguatkan kami Tuhan. Thank you Jesus. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Katakan saudara, ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Kau besar Tuhan, Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segala. saya bersama-sama undang untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan kita. Sekali lagi
pujian kami hari ini menyenangkan Engkau Tuhan. Setiap apa yang kami katakan, apa yang kami nyanyikan hanya berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Ditinggikanlah Engkau Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus setiap kita yang lebih lagi memuji nama Allah kita yang luar biasa, bersama-sama dengan saya katakan amin. Yes. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Boleh kasih dulu senyum kanan kirinya, katakan selamat datang, selamat beribadah hari ini. Kita percaya kasih Tuhan terus berlimpah untuk setiap kita. Seperti tema kita minggu ini, hikmat meraih berkat Tuhan. Kita percaya lewat hikmatlah Tuhan memberikan berkat pada setiap kita. Amin. Yes. Siapa yang mau lebih lagi bersinar untuk Tuhan, kita katakan amin. Amin. Kurang kedengeran, amin. Amin. Yes, berikan kemuliaan lebih Tuhan kita yang luar biasa. Yes, bersama-sama kita nyanyikan. Bersinar bagimu Tuhan. Bersama-sama katakan, kau mulia, Kau mulia, bercahaya, bercahaya, Rohmu di dalamku, dahsyat, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. amin. Karya salib-Mu membukakan Katakan bersama-sama saudara, anugerah. anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan, luar biasa. Semesta memuja hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, Rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan, luar biasa. Kau mulia, bercahaya, Rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar Bagaikan bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. amin. Kami mau terus bersinar bagimu Tuhan. Kau yang paling mulia, kau yang paling bercahaya, Yesus Kristus namanya. Amin. Kami mau memujamu Tuhan. Semesta memuja, Hatiku menyembah. hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, Rohmu
bersinar, bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu. Kau dunia bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Kita sorak-sorai yang lebih luar biasa lagi untuk Tuhan kita yang luar biasa. Sebab kami menang bersama-Mu Tuhan. Hey, na na na, na na na, lagi. Na na na, na na na, na na na, na na na. One more time. Say, Na na na, na na na, amin. na na na, na na na, na na na, na na na. Katakan, bangkit Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikan Tuhan. atas hidup yang diberikannya. Katakan dengan pasti. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah. Bangkitlah dan berkatakan berkat Amin. atas hidup yang diberikannya. Kami bersyukur Tuhan. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, Katakan kedahsyatannya di hidupku. Kita lagi saudara. Kedahsyatannya. Kedahsyatannya di hidupku. Angkat tanganmu bersama-sama katakan. Imanku berkata. Siapa yang hebat saudara? Yes. Hebat Yesusku. berkata, kuat melangkah bersamanya. Are you ready? Ku memuji, amin. Ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, bagi kemenangannya. Ku bernyanyi, amin Tuhan. Ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, bagi kemenangan Tuhan. Amin. Na, 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 na. Lagi katakan. Bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat Yes. atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan imanmu saudara. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Katakan imanku. Imanku, Aku berkata Tuhan. Tuhanku. Yes. hebat. Yesusku berkata. Berkata, Aku kuat. kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, bagi kemenangannya. Ku bernyanyi, Ku bersorak. ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya,
Dikasihi dan mengasihi Tuhan. Belum kita mendengarkan firman yang luar biasa hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk menjadi tempat tanah yang subur untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. hatimu, oh Tuhan.
Kami tahu tongkat-Mu dan gadamu lah yang menopang setiap kami. Kami tahu kebenaran firman-Mu lah Tuhan yang menerangi jalan kami. Jangan lewatkan kami seorang pun hari ini Tuhan Yesus. Setiap kami hari ini Tuhan, kami rindu punya hati yang lemah lembut, yang siap dibajak, yang siap mendengarkan firman Tuhan, yang siap bertumbuh dan melakukannya Tuhan Yesus. Biar ada terobosan hari ini dalam hidup setiap kami Tuhan. Ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan pada setiap kami hari ini Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan. Hari ini kami siap Bapa mendengarkan firman Tuhan. Thank you Jesus. Biar setiap kemuliaan Tuhan, setiap pujian hanya untuk Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus bersama-sama dengan saya katakan, amin. Yes. Puji nama Tuhan, silakan kembali duduk Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, kita akan menyaksikan pengumuman berikut ini. Sampai menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur, kita beribadah hari ini, kita percaya bahwa Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Dan hari ini kita akan dilayani seorang hamba Tuhan yang luar biasa, ya.
Beliau tahun lalu udah pernah datang dan tahun ini datang kembali. Tentu dengan sesuatu yang berbeda, dengan sesuatu yang baru, dengan sesuatu yang Tuhan berikan untuk disampaikan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Dan tanpa panjang lebar Bapak Ibu, mari kita sambut sama-sama Pastor Andre Tunggal dari Jakarta. Tuhan berkati. Thank you untuk Pastor Andrian yang boleh memberikan kesempatan dan juga jemaat di tempat ini saudara-saudara yang sudah berikan tempat untuk sama-sama melayani ya. Shalom. Salam damai sejahtera untuk saudara ya. Dan juga untuk rekan-rekan yang mungkin beribadah secara online, shalom untuk saudara dimanapun saudara berada. Waktu saya katakan shalom, saya sedang mendoakan agar damai sejahtera dari Tuhan ada dalam kehidupan saudara ya. Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian atau merenungkan tema yang diberikan yaitu hikmat meraih berkat Tuhan ya. Hikmat meraih berkat Tuhan. Kolose pasal 4, 5 dan 6. Sebelum kita membuka, sebelum kita membacanya, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami merindukan Tuhan supaya hari ini Engkau hadir di dalam hidup kami, di tempat ini, dimanapun setiap kami sedang beribadah. Engkau hadir dan Engkau yang berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Kami percaya bahwa hikmat-Mu kami cari sebagaimana kami mencari perak. Hikmat-Mu kami cari karena itulah yang Engkau rindukan agar kami menghidupinya. Dan biar firman-Mu hari ini berbicara kepada setiap kami secara pribadi dalam konteks kehidupan kami masing-masing. Biar hikmat-Mu ditambah-tambahkan, kami meraih berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Oke. Sama-sama kita baca saudara, Kolose 4 ayat 5 dan ayat 6. Kita baca sebagaimana yang ada di layar depan saudara. 1, 2, 3. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya tertarik dengan ayat yang pertama ini saudara, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Saudara, belakangan ini sedang ramai isu-isu di layar kaca, media, saudara, atau berita-berita yang saudara sedang lihat, ada banyak isu. Salah satu isu yang sedang lagi dibicarakan adalah isu tentang yang namanya judi online. Saudara-saudara ya. Saudara, judi online ini adalah salah satu fenomena yang sedang terjadi dan Indonesia itu termasuk salah satu negara atau bisa kita katakan struggle dengan isu judi online karena banyak, ya hampir bisa dibilang banyak sekali orang-orang di Indonesia hari ini terlibat dengan judi online. Saudara bisa mendengar banyak berita yang berseluaran tentang judi online ini. Tapi daripada saudara mulai dengan stres, kita mulai dengan lucu-lucu saja saudara ya. Saudara, saya ketemu dengan beberapa hal-hal yang lucu saudara tentang judi online. Jadi ada sebuah WA ya yang menawarkan judi online saudara-saudara ya. Jadi di depan bilang, kenalin kak, aku Alis dari agen resmi betting online dan sebagainya. Mau ajak kakak ikutan judi online lah gitu. Lalu dibalas ya, bulan Ramadan mbak jangan judi terus. Lalu dibalas lagi sama Mbak Alisnya, malamnya kan gak masalah kakak. Maksudnya puasa betul, udah buka puasa boleh main judi saudara ya. Ada lagi saudara yang lain ya, jadi ini nih ya, maaf sebelumnya kakak tahu slot ya. Aku Mona kakak gitu ya, slot mesin, kenalin dulu aku Mona dari agen judi. Kata mama judi dosa kak. Enggak kak, berarti mama saya bohong ya, iya katanya. Itulah marketing ya, marketing bisa melakukan apapun, yang penting pokoknya barang dagangannya dibeli saudara-saudara ya. Saudara, don't try this at home ya saudara-saudara ya. Tapi judi online yang kita baru tertawakan ini, banyak yang lucu-lucu ini, bukanlah semuanya isinya lucu saudara. Berapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita, lalu ada sebuah keluarga di Semarang diberitakan bagaimana seorang istri menemukan, maaf saudara, suaminya mengakhiri hidup. Dan di dalam saku dari suami tersebut yang sedang menggantung dirinya itu saudara-saudara ada isi pesan terakhir di dalam sakunya.
Dan isi pesannya itu saudara-saudara berisikan, Jumat kalau tidak ada uang 15 juta, rumah akan disita orang karena sertifikat sudah digadaikan. Saudara-saudara, berita ini menyesakkan. Saya membayangkan bagaimana istri yang ketemu, saya nggak bisa bayangin saudara ya, ketemu suaminya sedang, saya nggak bisa bayangin. Tapi saudara, ini realita. Ini realita karena banyak orang hari ini sedang berada dalam situasi yang demikian. Saya berdoa saudara tidak terlibat di dalamnya. Dan semoga saudara-saudara tidak pernah kita terlibat dengan yang kayak begini-begini. Judol dan pinjol, benjol, saudara-saudara, apapun itu saudara-saudara ya. Tapi ini adalah cara mudah bagi banyak orang untuk menghasilkan uang. Dan kita hari ini berada dalam dunia yang sedang menawarkan kiri dan kanan tentang begitu cara mudah untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan. Jangankan ngomong menghasilkan uang dari handphone. Kita jalan-jalan di mall dikasih, Pak ini Pak dengan DP 0% bisa bawa pulang motor misalnya saudara-saudara. Kita dimudahkan dengan banyak hal untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan tanpa kita pikirkan baik-baik. Nanti buntutnya apa? Banyak orang hari ini saudara, saya tentu tidak against dengan yang namanya kredit dalam arti kalau saudara-saudara kita dimungkinkan untuk kredit dan mampu untuk bayar, saya tidak menentang itu. Ya kan? Dan lebih tepatnya kalau kita membutuhkan itu barang atau kita membutuhkan dan itu adalah sesuatu yang penting, saya juga tidak menentang itu. Tapi seringkali kita manusia, masalahnya adalah kita tidak mampu untuk membedakan mana yang kita butuhkan dan mana yang kita cuman inginkan. Dan kita menjadi manusia yang terbiasa dengan dunia hari ini yang selalu memudahkan untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sadar nggak saudara-saudara bahwa sejak hari ini saudara-saudara kalau saya belajar generasi zaman now ya, nggak usah ngomong Gen Z deh, Gen Z kupingnya udah panas saudara-saudara ya. Generasi Alpha sesudah Gen Z. Anak-anak ini saudara, anak-anak yang tumbuh besar dengan semua yang mereka inginkan dan mereka punya kemampuan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, betul nggak? Kemarin saya barusan ketemu dengan ada salah satu rekan di mana anaknya masih kecil, tapi udah pegang handphone saudara-saudara. Ya udah pegang, saya kira itu mungkin iPhone terbaru atau enggak saudara. Saya tidak, ya ini kadang-kadang pro dan kontra. Kapan sih umur terbaik anak-anak bisa pegang handphone saudara. Tapi saya cuma berpikir anak sekecil itu, saya kira ketika dia punya segala sesuatu dalam genggaman dan dia terbiasa dengan apapun yang dia inginkan, bisa didapatkan. Saya berpikir mungkin masa depan anak ini akan sulit. Karena masalahnya adalah kita adalah manusia yang hidup di tengah dunia di mana tidak segala sesuatu yang kita inginkan bisa kita dapatkan dan harus kita dapatkan. Kita makin tidak bisa membedakan mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan. Dan that's why kenapa hari ini saudara kita ngomong tentang hikmat. Karena hikmat itu penting banget. Hikmat itulah yang menolong kita untuk bisa memilih, memutuskan pilihan-pilihan yang tepat dalam hidup. Saya kok yakin bahwa kita semua manusia sudah melewati sekian waktu perjalanan hidup. Pasti saudara ada hal-hal yang saudara sesalkan, betul nggak? Kalau ada di antara kita yang tidak pernah menyesal. Aku tidak pernah menyesal dalam hidup. Semua hidupku indah di mata Tuhan. Wah saudara rohani banget. Saya kalah rohani dibandingkan saudara. Saudara setiap kita pasti punya pilihan-pilihan yang kita pernah sesali. Kenapa kita sesali? Salah pilih. Ya kan? Mulai dari hari ini sarapan salah pilih makan bubur misalnya saudara-saudara ya. Bubur diaduk atau bubur gak diaduk. Kita nyesel, kita bete. Ya kan? Kita bikin kopinya kurang panas, kita menyesal. Banyak hal yang kita sesali. Dari hal yang paling sepele sampai hal yang paling penting. Tapi perjalanan itu akhirnya membuat kita mengerti bahwa kita tuh membutuhkan kedewasaan dan hikmat itu penting sekali. Sehingga kita bisa membedakan manakah yang baik, pilihan manakah yang harus kita ambil saudara. Kalau gambar di depan ilustrasinya tikus yang matanya apa? Kunang-kunang ya, matanya kunang-kunang karena lihat apa? Keju saudara-saudara ya. Karena keinginan mendapatkan keju, dia lari menuju keju tanpa dia sadari bahwa keju itu adalah perangkap.
Maka hikmat itu penting. Inilah yang menjadi ide utama dari apa yang Paulus tuliskan kepada jemaat Kolose. Hiduplah dengan penuh hikmat. Saudara-saudara, kadang kita jadi orang Kristen, kita terlalu mudah untuk ngomong hikmat dan sebagainya tanpa kita mengerti. Hikmat ini maksudnya apa? Kalau saudara perhatikan hari itu gereja, orang Kristen, jadi surat ini adalah surat yang ditulis kepada jemaat yang ada di Kolose. Ya, jemaat di Kolose, kalau saudara bisa perhatikan di depan, Kolose itu adalah salah satu kota yang ada di daerah Asia Kecil, Asia Minor. Ya, ada Kolose, ada Efesus, ada daerah provinsi Galatia, saudara-saudara. Kolose ini adalah sebuah kota yang benar-benar penduduknya itu heterogen. Ya. Penduduknya itu didominasi oleh orang-orang Yunani, orang-orang berbudaya Yunani. Sehingga gereja pada waktu itu adalah minoritas di tengah jemaat, di tengah kota Kolose, saudara-saudara. Sehingga pada waktu itu orang-orang di sana itu mereka hidup di tengah-tengah dunia yang berbeda value. Dunia yang berbeda nilai hidupnya dengan orang-orang Kristen. That's why kenapa Paulus katakan hiduplah di tengah orang-orang tersebut dengan hikmat. Barusan kemarin saya pimpin sebuah retreat se-Indonesia di kota Malang, saudara-saudara. Waktu retreat di sana, lalu kemudian saya ketemu dengan teman-teman kontingen ya, dari gereja Makassar. Ya. Lalu karena saya punya kedekatan dengan pemimpin-pemimpin di Makassar, jadi gereja tersebut gereja lokal, mereka punya beberapa pemimpin pembimbing, saya punya kedekatan teman-teman juga. Lalu kemudian pembimbingnya bilang begini, ingat ya, datang di Malang jangan norak katanya. Ingat ya, bilang kepada anak-anaknya ya, anak remaja tersebut. Datang di Malang jangan bikin malu Makassar. Wah. Ingat ya, datang di Malang jangan bikin malu kita gitu kan ya. Jadi waktu malam saudara-saudara, waktu ceritanya anak-anak itu biasalah kalau retret remaja itu api unggun ya. Wah, bergandengan tangan gitu kan ya, terus makan sosis, makan jagung. Ada satu anak kepedesan. Dia makan sosis terus cabenya kebanyakan dia kepedesan. Aduh aku kepedesan begitu. Ternyata panitia lupa bawa gelas. Ada airnya. Ada air galon, ada pompa. Tapi gak ada gelas. Apa yang terjadi? Dia akhirnya sosor mulutnya di bawah pompa langsung gitu. Wah semua langsung, jangan bikin malu Makassar, jangan bikin malu Makassar. Ya tapi ya kalau saya sendiri nggak apa-apa, kalau saya enggak masalah. Cuman mereka betul-betul saya melihat bahwa dari Makassar ini mereka kayak semacam, ayo kita mesti jaga image gitu ya. Mesti jaga diri kita, jangan sampai kita tuh malu-maluin di depan banyak orang. Kita jaga gereja kita jaga identitas kita. Saya melihat itu positif. Ya, meskipun sekali lagi saya tidak anti dengan anak remaja yang langsung buka mulut, langsung airnya keluar gitu kan ya. Buat saya ya namanya juga main-main gitu ya, tidak pada acara resmi begitu. Tapi saudara-saudara, kejadian itu membuat saya jadi berpikir, bagaimana jika sebenarnya Tuhan pun punya hati dan kerinduan supaya kita sebagai utusan-utusan kerajaan sorga di bumi ini menghidupi hidup dengan cara yang sama. Kita hidup di tengah dunia, tapi kita tidak sama dengan dunia. Cuman kadang-kadang saudara-saudara, saya memperhatikan dalam kekristenan atau saya melihat tidak sedikit orang Kristen yang kemudian lupa bahwa mereka itu identitasnya tidak sama dengan dunia. Mereka bukan orang dunia. Kita orang Kristen, kalau kata gereja atau kata eklesia, itu bahasa Yunaninya. Eklesia itu artinya umat yang dipanggil dari kegelapan menuju terang. Jadi yang tadinya hidupnya dalam kegelapan, sekarang hidupnya dalam terang. Nah, umat yang terang ini bagaimana mungkin hidup bersama-sama dalam kegelapan? Itu adalah ide yang ingin Paulus katakan buat kita semua. Bahwa kita semua telah meninggalkan hidup yang lama dan hidup dengan hidup yang baru. Makanya kan ada lagunya, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. That's why kenapa kita tinggal di tengah dunia, kita harus berhikmat.
Karena dunia tidak selamanya mengatakan hal yang benar. Dunia hari ini mengajarkan kepada kita, kalau kita punya kuasa, kalau kita dijahatin orang, kita harus sikat dia sampai dia kapok. Betul nggak? Itu dunia ngajarin begitu sama kita. Preman. Ya, saya tadi mau ngomong keluar kata pacinko, tapi ini di Bogor saya lupa. Kalau pacinko itu pasukan Cina Kota yang di Jakarta, saudara-saudara ya. Oh ini kami pacinko gitu kan ya, oh berani. Nah, kan biasa kan kadang-kadang kesukuan begitu ya. Lu berani ganggu kita, kita sikat balik lu gitu kan ya. Karena itu kan nilai dunia. Kemarin saya sama istri ketika kami lagi dalam perjalanan, kebetulan saya baca Twitter. Ada satu kasus anak, maaf saudara saya nggak tahu kenapa, tapi anak ini di Bandung dia memilih untuk gantung diri di jembatan. Mungkin saudara dengar beritanya. Jadi dia gantung diri dan mulutnya dilakban. Anak ini dia adalah anak yang besar di Bandung. Dia dari suku Batak, tapi dia di tengah-tengah lingkungan Sunda ya. Dia Kristen dan di dalam surat wasiat yang dia tulis, dia merasakan bahwa dia dibully karena dia Kristen di tengah-tengah mayoritas agama lain. Dia dibully, dia bilang inikah nasibnya jadi minoritas, jadi anak yang kulit lebih gelap dibandingkan teman-teman yang lain, agamanya minoritas, dibully terus kata dia. Bahkan dia bilang waktu dia masuk SMP, dia pernah, ini ya kenakalan anak remaja ya, dia pernah ditawarin minuman yang katanya itu apa? Redoxon loh saudara. Ya, minuman redoxon. Ternyata maaf saudara itu air pipis. Air pipis. Dan dia terpaksa harus minum saja. Supaya apa? Supaya diterima sama lingkungannya. Saudara-saudara, saya merasakan yang namanya perasaan orang yang kasihan saudara. Kasihan sekali dia dibully. Karena apa? Karena kita itu kadang-kadang merasa kita tidak nyaman kalau kita tuh merasa ditolak. Betul nggak? Kita tidak nyaman kalau kita tidak sama kayak dunia. Karena kita tuh manusia yang sebenarnya by psikologi kita tuh ingin conform dengan lingkungan. Jadi kita tidak ingin beda sendiri. Kita tidak ingin aneh sendiri. Kita tuh maunya sama. Dan saudara-saudara di tengah dunia hari ini ngajarin sama kita bahwa kalau kita beda kita bodoh. Kalau kita beda kita itu ya stupid lah pokoknya begitu. Kalau hari ini kalau kamu mampu untuk membalas orang, balas aja. Karena lu bodoh kalau lu gak balas misalnya. Hari ini kalau misalnya kamu tidak hidup seperti kami, ya kamu bodoh. Saudara-saudara, panggilan menjadi Kristen itu tidak selalu berbicara soal saya jadi Kristen, saya ke gereja. Tapi panggilan itu selalu berbicara juga tentang komitmen untuk hidup benar. Komitmen untuk hidup di tengah dunia ini. That's why kenapa saudara-saudara dalam terjemahan yang lain ayat ini, ya saya suka artinya. Ketika diterjemahkan begini, use your heads. Gunakan, ya terjemahan aslinya, terjemahan literalnya kepalamu. Tapi kalau dalam bahasa kita, terjemahan hari-hari, pakai otak lu. Nah gitu saudara-saudara ya. Pakai otakmu gitu untuk hidup. Dan bekerja di tengah-tengah orang-orang dunia. Sayangnya saya melihat bahwa hari ini banyak orang itu punya sentimen tertentu. Kadang-kadang ya saya tidak jarang mendengar bagaimana orang tuh mencibir orang Kristen. Halah orang Kristen hidupnya pakai iman doang tapi nggak kerja. Saya sedih sekali kalau lihat itu. Kalau mendengar orang yang mengatakan Kristen mah doa-doa melulu, emang doa bisa kasih lu makan? Saudara-saudara kita lupa bahwa kekristenan itu mengajarkan kepada kita bahwa Paulus bilang barang siapa yang tidak bekerja jangan dia makan. Amin. Jadi kita itu sebenarnya juga Tuhan panggil untuk Oke, saya tanya dulu. Saudara yang benar mana? Hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup? Kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja? Oke, saya ulang. Kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja? Kerja untuk hidup itu nomor 1, ya, tim 1. Lalu tim 2 adalah hidup untuk kerja, itu tim 2. Saya ulang ya, tim 1 adalah
kerja untuk hidup. Tim 2 adalah hidup untuk. Saudara tim 1 atau tim 2? Yang tim 1 angkat tangan. Haleluya, banyak ya, turun tangan. Yang tim 2 angkat tangan. Oke, puji Tuhan, turun tangan. Yang enggak angkat tangan, ayo angkat tangan sekarang. Kebiasaan orang Kristen ini ya. Enggak, saya paham, saudara malu-malu kan, saudara tidak ingin menonjol saudara ya. Saudara memang rendah hati ya. Saya paham saudara yang tim 1 yang mengatakan saya hidup untuk kerja. Saudara tuh mengerti bahwa hidup itu tidak boleh workaholic juga. Betul ya? Saya paham saudara tuh yang hidup untuk kerja tuh kerja untuk hidup, maaf. Kerja untuk hidup, itu artinya saudara perhatikan khotbah saya. Waktu saya salah ngomong, saudara langsung, makin, saudara. Yang kerja untuk hidup, saudara mengerti bahwa kerja itu bukan didewakan. Saudara, saya paham. Tapi kalau saudara perhatikan, sebenarnya jawaban kita akan kelihatan kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja dari sebuah ilustrasi ini. Andai saudara pulang dan saudara terima surat dari notaris. Ternyata saudara punya nenek kakek buyut yang berasal tinggalnya di Nigeria misalnya. Contoh, meninggal dunia. Lalu dia tulis nama saudara sebagai ahli waris. Alhamdulillah. Ahli waris dan saudara berhak menerima warisan 10 triliun. Waktu saya sudah habis. 10 triliun. 10 triliun berarti 10.000 miliar. Kebanyakan ya? Pak nanti tolong pulang saya ditraktir Pak. Cukup katanya. 10.000 miliar. Itu kayaknya harta itu 7 turunan gak habis kayaknya ya. Bisa tuh ya, bisa tuh. Saudara kalau saudara dapat warisan 10 triliun. Apa yang saudara lakukan? Malas kerja. Resign. Langsung apa? Healing ya. Healing keliling dunia ya. Pensiun kerja. Begitu? Gak usah kerja. Nah, jadi kelihatan. Prinsip hidup saudara adalah bukan untuk karena kalau sudah punya uang saudara tidak akan. Oke. Alkitabiah gak itu? Alkitabiah enggak? Tuhan menciptakan kita untuk bekerja. Saya percaya kita hidup untuk kerja, tapi bukan mendewakan kerja. Maksudnya adalah, saya mengerti, saudara tadi yang maksudnya kerja untuk hidup, maksudnya saudara tidak mau workaholic, saya paham. Bukan bermaksud saudara mau apa, tapi maksud saya adalah Tuhan itu menciptakan kita untuk bekerja, berfungsi. Tuhan menciptakan kita, mungkin kalau istilah saya lebih baik, Tuhan menciptakan kita untuk berkarya. Saudara ingat perumpamaan tentang talenta. Tuhan kasih 5, Tuhan kasih 2, Tuhan kasih 1. 5, 2, dan 1 itu harus dipertanggungjawabkan. Bukan dikubur lalu healing-healing jalan-jalan. Saudara paham maksud saya ya? Itu loh. Kekristenan tanpa sadar itu kita lebih mirip dengan, maaf kalau saya bilang begini, tanpa sadar kita mengadopsi nilai-nilai dunia, kita jadikan itu gaya hidup kita. Jadinya kita gini, kalau ada uang kita males-malesan. Kalau nggak ada uang baru kita kerja. Padahal kekristenan memanggil kita untuk bekerja. Bahkan bekerja dengan giat supaya apa? Semua orang yang melihat perbuatanmu memuliakan Bapa di. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita harus hidup dan menjadi teladan. Kita harus menjadi berkat sebagai kesaksian bagi dunia. Dan itu adalah panggilan setiap kita, anak-anak Tuhan. Nah, bagi saya mengerti ini adalah bagian dari hikmat. Jadi hikmat itu sendiri buat saya adalah berkatnya Tuhan. Kita lupa dan kadang kita berpikir berkatnya Tuhan itu adalah warisan 10T itu. Padahal warisan 10T itu bisa jadi akan merusak kita. Saya kasih contoh, bagaimana kalau kita teruskan lagi ceritanya. Dapat 10T, kita resign, terus kita liburan jalan-jalan. Saudara kalau dapat harta banyak, kira-kira kita akan ngapain? Boros, belanja, serampangan. Karena kita pikir uang kita banyak.
kita akan memilih pilihan-pilihan yang keliru. Kalau masih muda bisa jadi, punya banyak uang bakal apa? Cari artis buat jadi pacar. Mampu kok gue bayarin, betul nggak? Waktu kita menarik pasangan yang cuma tertarik dengan uang kita, maka pasangan itu adalah pasangan yang kemungkinan besar matre, betul? Oke. Kalau kita menikah dengan yang matre, nanti kira-kira nanti hidupnya gimana? Syukur-syukur kalau uangnya masih terus ada. Kalau uangnya habis kan? Saudara akhirnya punya keluarga yang broken. Anak-anak yang kemudian cuman kerjanya cuman dikasih uang, hidup jadi berantakan, betul? Perhatikan ini baik-baik. Saya menggembalakan selama 7 tahun di gereja lokal. Dan tidak jarang saya melihat realita bahwa yang disebut-sebut sebagai berkat Tuhan pada akhirnya jadi kutuk. Yang kita sebut selalu berkat Tuhan pada akhirnya jadi kutuk. Bukan karena Tuhan mengutuk kita, bukan. Tapi karena kita hidup tidak berhikmat. Semua berkat yang sudah Tuhan kasih akhirnya jadi kutuk karena kitanya melupakan atau kita hidup tanpa hikmat Tuhan. Jadi berkat itu sebenarnya adalah hikmat itu sendiri. Makanya judulnya hikmat meraih berkat, saya sepakat. Karena hikmat itu sendiri yang memungkinkan kita hidup diberkati Tuhan. Karena dengan hikmat Tuhanlah kita hidup di dalam kasih Tuhan, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Jadi berkat itu tidak selalu bicara soal punya banyak. Berkat itu bukan selalu saudara-saudara seperti apa? Saudara pernah dengar ada istilah tikus mati di ladang jerami. Lumbung jerami. Lumbung padi. Tikus mati di lumbung padi. Saudara itu terjadi loh. Karena kita manusia ini saudara adalah manusia yang terlalu lemah. Amin. Anak kita kalau kita nggak ngajarin apa-apa cenderung baik atau cenderung jahat? Itu realita. Betul nggak? Syukur-syukur puji Tuhan anak kita nggak kita ngajarin apa-apa dia jadi anak baik. Itu mujizat. Amin. Betul nggak? Sebagai orang tua kita punya natur apa? Saya mau anak saya baik, betul nggak? Dan saya mesti ajarin dia untuk baik. Tapi kalau kita benar-benar tidak ngajarin anak, hampir pasti ini anak bakal nakal, jahat, tidak teratur, tidak ini. Karena apa? Karena nggak diajar. Kebanyakan orang mati karena apa? Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Ini jemaat yang berhikmat langsung bilang yang kanan. Saudara, banyak kita berpikir orang mati karena kelaparan. Enggak salah. Tapi tidak sedikit juga orang mati karena kekenyangan. Kebanyakan kaki babi panggang, apa itu, lapo, ya kan? Amin. Makanya manusia harus punya hikmat. Kita bukan makhluk yang hidup secara daging. Cuman hidup untuk makan, happy party, main game. No, kita manusia hidup harus berarti. Hidup itu harus berarti. Hidup itu harus baik. Hidup itu harus berhikmat. Makanya Amsal bilang begini, jangan kasih aku kekayaan. Supaya jangan aku berkata siapa Tuhan. Sombong. Tapi juga jangan kasih aku kemiskinan. Supaya jangan aku mencuri. Berarti jadi manusia harus punya hikmat untuk mengerti cukup. Kapan cukup? Kapan berhenti? Kapan mesti cari lagi? Kapan mesti maju terus? Kapan mesti berhenti? Kapan mesti pokoknya usaha? Kapan mesti perlambat? Jadi manusia mesti punya hikmat. Mesti ngerti kapan injak gas, kapan injak rem. Mesti mengerti. That's why kenapa menjalani hidup kita harus punya shalom itu. Shalom itu adalah ketika, shalom itu sering kali kita bilang, shalom itu kita bayangkan, oh shalom itu saya happy. Saya bahagia, wah hidupku penuh damai sejahtera. Dari bangun pagi sampai malam ketawa terus. Hati-hati itu antara damai sejahtera atau gila. Terus, damai sejahtera itu maksudnya bukan bahagia, tapi damai sejahtera itu adalah ketika kita menghidupi hidup berkenan buat Tuhan. Itu damai sejahtera.
Damai sejahtera itu adalah harmoni sama Tuhan. Kayak saudara bayangkan damai sejahtera itu kayak begini. Saudara punya anak, lalu saudara lihat anak saudara, aduh anak ini ya bikin saya bahagia. Anak ini ya, dia sopan, anak ini tahu aturan, anak ini denger-dengeran. Ada damai harmoni antara saya, orang tua dan dia. Betul? Dan kalau saudara sebagai orang tua berkenan kepada anak saudara, saya pasti jamin anak saudara mengalami begitu banyak. Lanjutkan sendiri. Amin. Makanya saudara-saudara, berikan kami hari ini makanan kami yang puji Tuhan. Artinya gereja ini pengajarannya benar. Banyak orang saudara-saudara doanya minta makanan yang berlimpah-limpah. Sukanya tuh ayat perjanjian lama ketika masuk tanah Kanaan, berlimpah susu sama madu. Lupa berlimpah susu kegemukan. Kalau madu diabetes enggak? Lupa. Ketika Tuhan bilang berlimpah susu dan madu, maksud Tuhan bukan supaya kita mati karena kegemukan dan diabetes. Maksud Tuhan adalah itu bahasa puisi. Saudara ngerti bahasa puisi? Bahasa puisi itu bahasa yang kadang-kadang hiperbolik. Tapi bukan artinya benar-benar itu. Aku mencintaimu sebesar lautan. Mana lautannya? Coba buka belah dadamu, ada lautannya enggak? Enggak ada. Tapi itu adalah artinya berlimpah. Tuhan itu memberkati kita berlimpah susu dan madu. Maksudnya apa? Ada favornya Tuhan. Ada damai sejahteranya Tuhan ketika kita menghidupi kehendak Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan kita hikmat. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Hari ini banyak orang hidupnya berbeban berat. Kenapa? Karena ikut apa kata dunia. Berbeban berat dari yang tadinya nggak perlu punya banyak keinginan. Jadi hidupnya tidak damai karena punya keinginan. Pagi-pagi saudara-saudara istri kita udah bengkak mukanya. Kita lagi minum kopi pahit, tambah pahit lagi gara-gara istri ngambek. Kenapa ngambek? Gara-gara bangun tidur dia lihat teman SD-nya lagi jalan-jalan di Jepang. Teman SMP-nya lagi jalan-jalan ke Amerika. Lalu dia ngambek, kenapa? Kok kita liburan gak jalan-jalan? Padahal tadinya damai. Tapi jadi tidak damai gara-gara lihat dunia. Rumput tetangga lebih hijau. Ini bapak-bapak langsung berbahagia nih. Tuh, gak usah liburan. Bukan begitu juga bapak-bapak. Kalau Tuhan kasih ya sudah. Tapi kalau memang belum memungkinkan, gak usah paksa diri. Amin. Hikmat. Makanya Tuhan Yesus bilang gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Kenapa begitu? Karena dunia bikin kamu berat. Kalau ikut apa mau dunia, kita makin lama makin berat. Betul nggak? Kelihatannya happy nih. Tapi dunia kan nggak nawarin all you can. Akhirnya all you can eat, lupa diri. Akhirnya meletus itu perut. Saudara paham maksud saya? Dunia itu selalu bikin kita lebih berat. Kelihatannya enak, tapi dunia selalu bikin kita lebih berat. Percayalah itu. Tapi di dalam Tuhan ada kelegaan. Ketika kita mampu bilang cukup, kita lega. Tapi kita tidak mampu bilang cukup, maka kita makin tidak terkendali. Berbahagialah orang yang bisa cukup. Penutup. Kalau penutup kita seger ya. Bakmi di depan mata. Jadi mengikut Tuhan Yesus itu adalah perjalanan. Saya percaya tidak ada di antara kita yang sempurna mengikut Tuhan Yesus. Amin. Kadang-kadang ada salahnya, kadang-kadang kita jalan-jalan, kita belok ke kanan, kadang-kadang kita belok ke kiri. Kadang-kadang jalan-jalan ikut Tuhan Yesus itu kayaknya berat. Betul, enggak salah. Tapi kita harus terus belajar untuk ikut apa kata Tuhan. That's why kenapa saudara-saudara, saya berdoa semoga jemaat di tempat ini, saudara menjadi jemaat yang boleh terus mengejar berkat Tuhan. Kata Amsal, kejarlah hikmat seperti yang kau mengejar perak. Kejarlah hikmat itu sebagai hartamu. Karena dengan demikian kamu mendapatkan damai sejahtera berkat Tuhan. Jadi hikmat itu penting. Karena dengan hikmat kita bisa jadi berkat. Kita beda dari dunia. Hikmat itu penting. Karena hikmat itu adalah berkat itu sendiri. Yang menolong kita supaya hidup berkenan di mata Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita hikmat untuk kita bisa mengikut Dia. Kita tundukkan kepala saudara. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami mendengarkan firman. Bukan cuma mendengarkan, tapi biar firman-Mu berbicara pada hati kami. Supaya kami Tuhan, dengan kerelaan, dengan kesadaran kami mau menghidupi hikmat dari Tuhan. Kami mau mengejarnya sebagai yang paling utama. Sebagai suami, kepala keluarga yang berhikmat. Sebagai istri yang berhikmat. Yang mendukung suami kami melayani Tuhan. Menjadi anak-anak yang berhikmat. Yang boleh hidup baik di hadapan orang tua kami dan juga di hadapan Tuhan. Menjadi setiap orang-orang Kristen yang penuh hikmat. Supaya hidup kami baik dan benar. Sehingga dunia melihat Engkau dipermuliakan. Berkati jemaat-Mu, berkati tempat ini. Pujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Puji nama Tuhan, terima kasih. Saat ini sebentar saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan melalui amplop yang sudah diberikan maupun bisa melalui QR yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memberikan persembahan, mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapak untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Saat ini Bapak tiba saatnya kami memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Biar persembahan kami hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang memberi Tuhan, juga berkati setiap kami yang mengelolanya. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Dipersilakan sambil kita memberikan persembahan, kita juga akan menyaksikan video berikut ini. Halo semua, shalom teman-teman Go Bogor, apa kabar? Hari ini saya dan Agnes mau kesaksian sedikit tentang cerita kita selama kita di Australia. Semoga bisa memberkati teman-teman semua, khususnya di Go Bogor. Jadi lebih kurang udah 6 bulan kita berangkat dari Bogor ke Australia, mungkin sekitar November 2023. Jadi kebetulan waktu kita sampai Australia, aku belum dapat tempat tinggal di sini, kita berdua. Jadi kita masih rent di Airbnb dan kita cari tempat. Tapi puji Tuhan waktu itu kita bisa dapet tempat tinggal yang sesuai budget kita. Itu cuma dalam kurun waktu 4 hari kita stay di Airbnb. Dan harganya sesuai budget kita dan tempatnya sangat-sangat di luar yang kita bayangin. Maksudnya sangat bagus dan lain hal sebagainya, benar-benar oke banget. Nah, kemudian setelah itu kita urus berkas-berkas untuk sekolahnya Agnes dan lain hal sebagainya. Nah, waktu itu sekitar awal tahun 2024 itu kita dengar berita, itu posisinya visa udah disubmit ya ke kedutaan Australia. Ada perubahan aturan dari pemerintah dan lain hal sebagainya, requirement English yang lebih tinggi dan lain hal sebagainya. Itu di situ kita agak sedikit pesimis dengan kondisi visa kita karena kita pikir wah kayaknya akan sulit, dan kalaupun bisa berjalan pemberitahuan granted atau tidaknya visa kita akan cukup memakan waktu. Tapi intinya mungkin sekitar pertengahan atau akhir Februari, aku lupa persisnya. Itu kita aku dapat kerjaan dan di bulan Maret Agnes juga dapat kerjaan. Nah, sejak bulan Februari itu puji Tuhan dari kerjaan kita bisa bayar sewa tempat tinggal kita di Australia sendiri tanpa menggunakan uang tabungan kita. Terus makan juga semuanya kita bisa provide, bahkan bisa bayar KPR kita yang di Indonesia dari uang kerja kita di Australia ini, yang kerja serabutan ini. Mungkin aku ketika mengalami kondisi itu, yang aku mau sharing ke teman-teman, ada satu firman Tuhan yang mungkin teman-teman udah sering dengar, ada di Matius 6 ayat 25 sampai 26. Iya, jadi ayat ini cukup bisa menguatkan aku gitu. Maksudnya ingetin bahwa even burung aja dikasih makan sama Tuhan gitu. Apalagi kita yang menaruh iman kita kepada Dia gitu. Tuhan mencukupkan kita segala sesuatunya, tidak berlebih tapi cukup, sangat cukup gitu. Bahkan di bulan di awal Mei, akhir April kemarin,
aku puji Tuhan ditawarin kerja full time di tempat aku bekerja, yang dimana dengan background aku yang sangat bertolak belakang dengan kerjaan aku sekarang, aku ditawarin full time, bisa bekerja yang ya lebih oke lah gitu. Kita bisa lebih hidup lebih baik lagi dan lain hal sebagainya. Dan Agnes pun sampai hari ini sudah mulai sekolah dan bekerja. Dan yang luar biasanya lagi 30 Mei 2024, puji Tuhan visa kita granted, akhirnya keluar semua. Yang kita tunggu-tunggu selama ini, ya kita juga bingung, nggak bisa berkata-kata ketika kita dapat info, kita lihat dokumennya dan lain hal sebagainya, dan kita cek ke sistem embassy-nya di Australia pun semuanya valid. Ya singkat cerita, dengan kondisi apapun kita lihat bahwa kuasa Tuhan begitu bekerja dalam kehidupan kita gitu. Dan poin-poin pentingnya yang aku nggak lupa adalah pastinya tentang value-value yang selama ini aku belajar di Go Bogor, melayani, excellent dalam melayani, hati hamba dan lain hal sebagainya. Dalam spiritual journey di Go Bogor, itu selalu aku bawa dalam pekerjaan aku, dalam dunia sekuler, dalam profesional, dan aku sendiri ngerasain gitu dampaknya bahwa ternyata value yang diajarin oleh gereja itu ternyata bisa menjadi berkat dan dampak dimanapun kita berada gitu, even di tempat kerja. Karena aku percaya aku ditawarin full time di tempat kerja pun bukan semata-mata karena aku yang bisa, tapi dengan ketidakbisaan aku, tapi value-value yang diajarkan di Go Bogor yang melekat pada firman Tuhan tersebut yang membuat aku dipercaya lebih lagi di tempat kerjaan aku. Aku dan Agnes selalu berdoa untuk Koan, Cida, teman-teman di Go Bogor semua untuk terus hidup dalam rencananya Tuhan dan semangat menjadi berkat untuk teman-teman di luar sana, khususnya di Kota Bogor, dan juga semangat untuk persiapan SOD nanti di bulan Juli. Oke, itu aja. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, itu tadi satu kesaksian dari rekan pelayanan kita dulu di sini, dan saya tahu dia dengan istri ada di Australia, tepatnya di kota Melbourne, dan mereka bisa struggle di sana sampai hari ini ya. Udah cukup lama, 6 bulan lebih, dan mereka tentu melewatinya banyak hal ya. Sharingnya sih singkat, tapi ceritanya sebenarnya panjang banget ya cerita. Dan dari awal dia susah sampai sekarang dia bisa dapat sesuatu yang ya layak lah untuk bisa tinggal di sana ya. Tidak terlunta-lunta, dan mereka udah lalui semuanya yang susah-susah. Dan satu hal yang pasti mereka pesankan buat kita adalah bagaimana tentang nilai-nilai yang gereja ajarkan di sini ternyata membentuk karakter mereka menjadi karakter yang struggle ya. Bukan karakter anak mami atau anak papi ya. Kita tahu bahwa anak-anak zaman sekarang tidak pernah bisa terhindar dari hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, biarlah kalau kita punya nilai-nilai yang bagus, yang kuat, yang sungguh-sungguh membuat anak itu bisa struggle, ya kita mesti tularkan. Nah, gereja ini akan terus berkomitmen untuk membangun setiap karakter yang Tuhan sudah berikan buat gereja ini untuk kita semua, dari pemimpin, pelayan Tuhan, pekerja, bahkan jemaat Tuhan, untuk bisa menghidupi karakter seperti Kristus. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan doakan terus Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan pelayanan kita yang mereka ada di luar negeri maupun juga ada di luar kota. Mereka semua saya dengar mereka menjadi orang-orang yang sangat berpengaruh ya dalam pelayanan maupun juga dalam pekerjaan mereka. Dan hari ini kita juga kedatangan rekan pelayanan saya juga yang sudah lama ya, dan kebetulan juga dia juga mereka dari Australia juga ya, dari Perth juga ya, rekan saya Bapak Hosea Chang ya, bisa lambaikan tangan ya, berdiri ya, dan bersama dengan istri ya, ini dia. Nah, mereka dulu berjemaat bersama kita di tempat yang lama di gedung sebelah kalau nggak salah ya. Terus kemudian hari ini bisa ketemu lagi dan hari ini bisa datang. Ya, saya senang sekali bisa ketemu mereka berdua. Mereka juga saya dengar sangat struggle juga di Australia ya. Dan hidup di sana memang tidak mudah Bapak Ibu ya. Semuanya serba mahal ya. Jauh lebih mahal dibandingkan tinggal di Indonesia. Bilang sebelah kiri kanannya,
paling enak tinggal di Indonesia. Ya, udah murah, meriah ya kan. Dan banyak happy-nya lah ya. Bisa ketemu saudara-saudara seiman kita semua di sini. Dan kita bersyukur biar semuanya terus diberikan kekuatan dan paling penting diberikan hikmat yang dari Tuhan. Amin. Untuk bisa meraih berkat-berkat Tuhan. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jangan lupa minggu depan kita akan ibadah perjamuan suci. Dan Bapak Ibu bisa ajak keluarga, sahabat, rekan-rekan yang lain untuk bisa beribadah dengan bersama kita minggu depan. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan ya puji Tuhan juga tadi mungkin Pastor dia itu nggak lupa ya untuk memperkenalkan istrinya. Ya mungkin istrinya bisa lambaikan tangan. Nah ini dia istrinya ya. Oke luar biasa ya. Tahun lalu datang sendirian. Tahun ini udah ada berdua jadinya. Ya tahun depan bertiga katanya. Amin. Luar biasa juga ada tantenya. Tante silakan bisa lambaikan tangan buat jemaat Tuhan. Ya ini dia ya luar biasa. Mereka hari ini Pastor Andi Tunggal datang komplit ya. Gak seperti tahun lalu sendirian. Luar biasa. Puji Tuhan ada kemajuan yang luar biasa. Iya. Oke puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian sebelum kita akhiri ibadah kita sama-sama. Saya ajak Bapak Ibu kita berdoa syafaat ya. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami tahu Tuhan Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa. Memberikan kami hikmat-Mu yang tiada taranya Tuhan bagi kami. Untuk kami hidup terus sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Dan kami tahu Tuhan bagaimana kami harus melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Supaya kami boleh terus hidup di dalam kasih-Mu. Di dalam rencana-Mu yang mulia itu Tuhan. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang jahat Tuhan. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang membuat kami jauh dari Engkau Tuhan. Berikan kami kehidupan yang sungguh-sungguh hidup terus di dalam Engkau Tuhan. Bahkan makin melekat kepadamu Tuhan. Sehingga kami boleh melihat pertumbuhan rohani kami makin dewasa dan terus dewasa di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan akan selalu menyertai kami sepanjang hidup kami. Bahkan sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Berkati Tuhan Pastor Andi Tunggal yang telah menyampaikan firman-Mu yang sungguh memberkati kami semua. Berkati kehidupannya, berkati pelayanannya Tuhan. Berkati pekerjaan yang dia kerjakan Bapak. Berkati keluarganya bersama dengan istrinya Tuhan. Dan juga tante yang ada hadir hari ini kami bersyukur biar semuanya Tuhan. Keluarga ini Bapak sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan hidup mereka menjadi inspirasi dan menjadi pengaruh dan menjadi berkat bagi banyak orang Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami sebagai jemaat-Mu di gereja Kos Bogor dalam tangan-Mu juga Bapak. Kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami Tuhan. Bahkan anak-anak kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang terus memelihara dan membawa mereka Tuhan makin hari makin takut akan Tuhan. Dan hidup mereka makin sungguh-sungguh Tuhan. Menjadi hidup yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat setiap kami dan seluruh anak-anak kami Bapak. Kami serahkan dalam tangan-Mu dan juga pendidikan mereka, akademi mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Tuhan hidup mereka memuliakan Tuhan lewat nilai-nilai yang Tuhan sudah berikan dan tanam dalam hidup mereka Bapak. Di sekolah-sekolah dan kuliah mereka semuanya Bapak. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga Bapak. Kehidupan dalam pekerjaan kami, bisnis kami, bidang usaha kami sedang kerjakan saat ini Tuhan. Biar Tuhan yang mencurahkan, membuka sumur-sumur berkat-Mu Tuhan bagi setiap kami Bapa. Dan kami percaya tidak ada satupun yang bisa menutupnya Tuhan. Karena kami tahu berkat itu datangnya hanya dari Engkau Tuhan. Untuk memberikan kami hidup yang lebih dari cukup. Bahkan kami bisa memberkati banyak orang lebih lagi Tuhan. Lewat apa yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tempat usaha di mana kami bekerja. Perusahaan kami berkati semuanya Tuhan. Biar mereka semua melihat kehadiran kami, ada berkat Tuhan mengalir buat tempat kami di mana kami bekerja Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami serahkan juga Tuhan kehidupan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, memberikan satu urapan bagi kami lebih lagi Tuhan.
Karena kami percaya sekecil apapun Tuhan yang kami ambil pelayanan di gereja ini, Engkau memperhitungkannya karena Engkau tidak pernah mau berhutang atas kami Tuhan. Engkau memberikan upahnya pada setiap kami Bapa. Dan kami tahu Tuhan semuanya ini Bapa kami berikan, kami persembahkan untuk memuliakan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pakai kami semua Tuhan untuk kami memberitakan firman-Mu, menceritakan kasih-Mu Tuhan, menceritakan kebaikan-Mu Tuhan. Di mana-mana Tuhan, dimanapun kami berada, berikan kami mulut kami, hati kami, pikiran kami. Terus Tuhan menceritakan kebaikan dan berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Bagi banyak orang Tuhan. Agar mereka semua mengenal Engkau Yesus dan hidup mereka diubahkan Tuhan. Dan hidup mereka diselamatkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami semua dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang menyertai kami dalam pelayanan kami dengan urapan yang baru. Dengan hati yang terus menyala-nyala untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga kota yang kami diami dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan. Kami ada di Indonesia. Bahkan juga kami ada di kota yang lain, negara yang lain. Kami tahu Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Engkau memberkati Tuhan sungguh-sungguh tempat kami Bapa. Dan khususnya bagi Indonesia Tuhan. Engkau memberkati dengan melimpah-limpah Tuhan. Berikan kehidupan di Indonesia, kehidupan yang sungguh-sungguh. Kehidupan yang takut akan Tuhan, diberikan pemerintahan yang sungguh-sungguh pemerintahan yang dikendalikan oleh Tuhan. Bahkan Kau memberkati Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, aparatur pemerintah, baik dari pusat sampai ke daerah, bahkan seluruh TNI, Polri, bahkan DPR, MPR Tuhan, kehakiman semuanya Tuhan, Engkau yang mengendalikannya Bapa. Dan kami tahu Tuhan pasca pemilu ini Tuhan, semuanya berjalan dengan kondusif. Tidak ada huru hara Tuhan, semuanya ada dalam kendali-Mu, semuanya tertib Tuhan. Karena Engkau berkuasa atas Indonesia Tuhan. Kemuliaan-Mu menguasai Indonesia Bapa. Kami percaya berkat-Mu atas Indonesia Tuhan. Dan kami melihat ada banyak orang Tuhan yang akan terus Tuhan tambah-tambahkan atas umat orang-orang percaya yang baru Tuhan. Untuk mereka boleh mengenal Yesus dan hidup mereka diselamatkan Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Berkat-Mu melimpah buat Indonesia dan Indonesia jadi berkat juga bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kami mau satukan hati kami untuk kami terima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah bagi kita semua. Terimalah juga berkat dari Allah Anak di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mati dan telah bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Sampai kita semua berkumpul kembali di Yerusalem yang baru, kota Allah yang kudus. Terimalah juga berkat dari Allah Roh Kudus yang selalu diam dalam diri kita, yang selalu menguatkan kita, mengajar kita, mendidik kita, bahkan menolong kita terus untuk tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan bila kita semua mau mengerjakan panggilan Tuhan itu sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan kami bisa mengucap syukur. Mari kita yang percaya dan sudah terima berkat ini, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu bisa terus ikuti ibadah bersama dengan Gereja Ekos Bogor setiap minggunya. Dan bagi Bapak Ibu yang terus mau menyaksikan tayangan ibadah ini, bisa menyaksikan kembali di Go Bogor Online Service di YouTube Gereja Ekos Bogor. Dan kita akan sama-sama terus bisa juga Bapak Ibu visit di website Gereja Ekos Bogor ya, www.gobogor.com. Dan kita bersyukur biar semuanya Tuhan yang menguatkan dan menguduskan kita semua. Sampai bertemu lagi kembali di ibadah kita minggu depan. Dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. Mari naikkan pujian sama-sama. Jadikan aku indah. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia seturut karyamu. Amin. Yes Tuhan. Haleluya. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia
hanya kepadamu Tuhan. Tuhan. Jika saudara-saudara